samawi. Apa saja itu guru? Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, keempat kitab ini adalah kitab samawi yang diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Contohnya dalam Al-Quran. Mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal saleh, dan menjauhi maksiat. Kemudian contoh untuk kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini juga ada toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Contohnya gimana Bu Guru? Ketika ada agama lain selain dari agama kita yang melakukan ibadah ritual, kita harus menghargai dong, tidak perlu mengganggu mereka. Ada yang bertanya nih, kalian sendiri ya, apa pengertian Nabi dan Rasul. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak ibu masih ingat ada berapa rukun iman? Nah, apa sih pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu? Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, apa saja itu kitab yang wajib kita yakini? Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat itu sendiri artinya hukum atau syariat. Berarti isi Taurat itu memuat hukum-hukum dan syariat-syariat dalam kehidupan. Taurat ini diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Kemudian kitab yang kedua, kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Zabur ini ternyata ditulis dengan bahasa Kipti dan juga diperuntukkan untuk kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diperuntukkan untuk kaum Nasrani. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Masih ingat Yerusalem di mana? Nah, Yerusalem itu berada di Palestina. Pada permulaan abad ke-1 Masehi, Allah menuliskannya, mewahyukannya di dalam Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 30. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini sendiri adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu 611 Masehi sampai 632 Masehi. Nah, Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna dan pembenaran kitab-kitab sebelumnya. Pengertian kitab dengan suhu. Pengertian kitab itu, kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima para rasul dalam perkembangannya dibukukan dalam bentuk kitab atau yang kita kenal sekarang sebagai Al-Quran. Al-Bukuan itu ada pada zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Suhuf itu apa artinya? Suhuf itu tidak jauh berbeda dengan kitab, hanya sedikit perbedaannya. Kalau suhuf itu sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang diterima para nabi dan rasul dalam perkembangannya tidak dibukukan, hanya berupa lembaran-lembaran terpisah. Kalau kitab tadi itu sudah dibukukan dalam bentuk kitab, sedangkan suhuf masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Hanya saja kesamaannya kitab dengan suhuf itu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab itu merupakan wahyu dari Allah, suhuf itu juga merupakan wahyu dari Allah. Kitab juga diterima para nabi dan rasul, begitu juga dengan suhuf. Sekarang kita berbicara tentang perbedaan kitab dengan suhuf. Apa saja sih perbedaan kitab dengan suhuf? Perbedaan kitab dengan suhuf, kalau kitab isinya lebih lengkap, seperti Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu memuat segala peraturan hukum-hukum yang berlaku, hukum alam, hukum semua, hukum untuk manusia, itu lebih lengkap kalau di dalam Al-Quran. Kemudian bentuknya sudah dibukukan, sudah jelas, bentuknya sudah dibukukan atau sudah dijulur, kemudian berlaku lebih lama. Al-Quran semenjak mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah mulai berlaku sampai nanti ke akhir zaman. Dan bagaimana dengan suhuf? Apa perbedaannya? Suhuf isinya kurang lengkap. Kemudian perbedaan suhuf yang kedua masih berbentuk lembaran-lembaran. Sesuai pengertiannya, suhuf itu berupa lembaran-lembaran tidak dibukukan. Kemudian ketika tidak berlaku lagi. Nah, ini dia Nabi dan Rasul yang menerima suhuf. Yang pertama ada Nabi Adam alaihissalam menerima hukum suhuf. Apa suhuf itu tadi? Suhuf itu berupa wahyu Allah, berupa lembaran-lembaran. Ternyata Nabi Adam menerima 10 suhuf. Kemudian yang kedua Nabi Sus alaihissalam menerima 50 suhuf. Kemudian Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Dan Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Dan yang terakhir adalah Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Berarti yang menerima suhuf hanyalah 5 Nabi dan Rasul. Ini harus kalian hafal ya, anak-anak semua. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada Allah. Apa sih hikmah beriman kepada Allah? Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Dengan beriman kita kepada Allah, kita sebagai manusia tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian menjadi pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran, karena kebenaran itu sudah benar. Qul haqqu walau kana murra. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Di dalam Alkitab itu ada informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Kemudian manusia dapat mengetahui betapa besar perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Ternyata Allah itu sangat memperhatikan hambanya dan juga sangat mengasihi hambanya. Kemudian manusia dapat membedakan yang baik dan yang buruk karena Allah memberikan akal pikiran kepada manusia, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keenam, mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sangat senang kepada orang-orang yang mensyukuri nikmat. Allah berfirman, kalau kamu mensyukuri segala nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah nikmat itu. Firman Allah.
Jadi seharusnya kita menjadi manusia yang bersyukur. Jangan kita menjadi manusia yang kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Mengingkari segala nikmat yang diberikan Allah. Kemudian yang ketujuh, hati menjadi lebih tentram. Kalau kita beriman kepada Allah, tentunya hati kita menjadi tentram. Kenapa kok bisa tentram ya? Karena kita lebih dekat, karena kita sudah dekat kepada Allah. Yang coba pikirkan, yang menciptakan kita itu kan Allah, yang menjadikan kita itu kan Allah. Tentunya kalau kita lebih dekat kepada yang menciptakan kita itu sendiri, yang menciptakan kita itu kan akan memperhatikan kita. Jadi kalau kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita tidak sering-sering galau, kita akan tentram, hati kita itu akan nyaman, ya kan? Kemudian yang ke-8, memiliki sikap toleransi yang tinggi. Terus meningkatkan kesabaran. Nah, apa sih kesimpulan materi kita ini? Kesimpulannya adalah percaya sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kitab-kitabnya. Berarti hanya Allah, kita harus yakin, harus percaya sepenuh hati bahwa kitab yang kita terima itu sampai sekarang, Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah. Kemudian wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ajaran kebaikan. Kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia hanya ada 4, tidak lebih dan tidak kurang, hanya 4. Yang pertama tadi ada kitab Zabur, terus kitab Taurat, lagi kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Dan yang terakhir, isi Al-Quran mencakup segala aspek kehidupan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Harus kalian ingat semua bahwa Al-Quran itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Tapi bagaimana? Malah sebaliknya, zaman itu yang mengikuti perkembangan Al-Quran. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak ilmu semua lebih paham. Dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak ibu, ada juga belum untuk kalian semua